Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam merah lagi. Kemarin hijau bentar mantul ya, malam buang lagi dia drop balik. Ya itu seperti saya katakan, ya kan, market gitu. Nah, waktu dia drop tuh saya pikir biasa dia drop segitu, pantul dulu, nanti makanya di TP. Nah kemarin saya swing udah pikir, ini TP langsung dulu. Ternyata bener, drop lagi dia, ya. Itulah market. By the way, hari ini itu event yang agak ditunggu juga ya, ntar malam ya. Jadi sebelum kita bahas ke sana, kita lihat sekarang saya buat video market cap turun 5,5%, yaitu di 2 triliun, 39 billion. Volume drop. Ya, kemarin dia naik sampai 200 billion volume transaksi, langsung pas dia ada pantul-pantul sempet ini ya pada TP lah ya kan, makanya dia drop lagi, turun 40%-an ya, tinggal 118. Kemarin udah sempet 200 billion dia ini. Nah ini 118, saya rasa masih akan drop juga nanti, tapi ya tergantung sih. Akan dilihat juga hari ini FOMC meeting minutes-nya, kan reportnya keluar gimana. BTC dominance nggak berubah di 62,6, masih ngecekik. Nah kemarin 62,6 agak disorong, agak ini ada koin yang agak mantul ya kan, ada yang hijau tipis. Nah begitu drop dia BTC domnya tetap segitu ya, altcoin kena squeeze ya kan, makanya dropnya lumayan juga. Ini saya buat video posisi sekarang Bitcoin 75.421, 75,4 ya. Ethereum, waduh, Ethereum ke squeeze lagi, 10% drop, 1416 ETH ya. SRP drop 8% setengah, $1.74 sekarang. Solana balik ke 103. Kemarin sempat udah mantul ke 110-an ya. Pas dia drop di bawah 196 atau apa tuh pas diambil ya kan, begitu dia mantul sempat ke 110. Nah lumayan tuh yang TP. Nah ini drop balik dia di $103 ya. Ya pada ke squeeze lagi karena BTC domnya menguat sekali gitu. Nah kalau kita lihat event hari ini itu jam 10.30 crude oil inventory ya, 10.30 waktu New York ya, Eastern Time. Mungkin itu nggak gimana. Nanti jam satunya 10 years note auction. 10 years note auction ini ngaruh. Saya rasa 10 years note auctionnya masih agak bisa drop ya. Minggu kemarin dia drop 4,3% ya, dia dari 4,4 sekian dia drop 4,3. Saya rasa ini masih bisa drop ya, bisa drop. Dolar mungkin agak melemah juga. Semalam dolar melemah, drop dia ya. Nah stok saham masih drop, nah saya bilang masih drop, ternyata ya lumayan. Nasdaq masih diskon lumayan, dia drop 300 poin sekian, 2% sekian Nasdaq ya. S&P 1% sekian, masih lumayan drop semalam. Untuk saham buka pagi ini juga Nikkei juga drop, saham Jepang. Nah nanti terus jam 2 nya FOMC meeting minutes. Nah ini kemana arahnya
ya kan. Saya tadi pagi nggak sempet saya cek, padahal kalau cek pas dia agak drop pagi agak dikocok juga SAW ya, buka marketnya agak dikocok juga. Padahal dia sempet apa nih, pengen saya ambil long, ternyata udah hijau lumayan juga, sempet kebuat terus mantul lagi hijau. Akhirnya tadi saya lihat ini di 3010 di 3010 saya tadi iseng aja karena udah minggu kemarin nggak masuk ya kan, gatel, coba tes minggu ini, hari ini baru ini, kemarin Senin Selasa saya masih nggak masuk ya kan. Nah hari ini saya ini coba ambil di tadi 3010 3010 saya ambil sell posisi. Saya lihat ini ya nggak nunggu sampai 10 years not auctionnya atau FOMC sih. Kalau nanti sebelum buka market ambrek atau apa dia ada drop, ada dapat dikit ya TP gitu ya kan. Ya lihatlah ya, kalau ada rezeki hari ini siapa tahu kan. Jadi tadi 3010 saya ada ambil posisi sell untuk SAW. Minggu ini baru hari Rabu ini tes masuk dulu. Istilah tes water ya. Nah kalau untuk kripto sebagian koin masih kayaknya bisa diskon itu ya. Kalau yang mau short, tapi padahal udah lumayan dia drop kan, tapi masih ada yang kayaknya kalau kalian pengen short, itulah kalian lihat koin ada berapa, 14 koin yang mau di-delist dari Binance ya. Itu boleh kalian pantau. Kalau masih possible ya kan, boleh kalian mau cari short boleh tuh. Ada saya lupa beberapa nama yang ini Balancer gitu atau apa. Ada 14 saya lupa. Ada 14 koin yang mau di-delisting dari Binance ya. Atau ya kalian cari koin yang kemarin sempet mantulnya agak lumayan, nah pasti hari ini dia agak terdiskon lagi gitu. Far coin boleh kalian lihat, walaupun dia ada drop ini kan, mungkin aja masih bisa drop gitu ya. Ya kita lihatlah hari ini dia event itu ya kan, terus besok masih CPI ya, bukan CPI besok, Kamis ya, CPI besok, Kamis CPI. Ini core CPI turun, CPI-nya juga turun ini. Maka kalau lihat event hari ini sama besok, mungkin hari ini masih rada merah. Jadi pelaku pasar juga selain lihat, maka semalam mereka habis dimain ke atas langsung buang barang lagi ya, dapat TP buang barang lagi ya. Event hari ini FOMC meeting minutes-nya mereka mau lihat sama 10 years bond, terus besok CPI ya kan. Habis CPI juga dia ada 30 years not auction juga, bond yang 30 tahun juga. Jadi maka hari ini dia masih merah market ini ya.
Ya lihatlah untuk malam ini. Nah, semalam rada agak anomali juga sih, dolarnya turun, ya semua pada turun, sahamnya turun, ya kan, BTC turun, SAU juga turun, padahal udah sempet mantul kenceng ke atas hijau, banting lagi ke bawah, nutup merah lagi dia SAU semalam, ya. Nah, kita lihatlah event untuk hari ini, saya rasa market masih kondisi merah, ya sabarlah. Tapi kalau ada yang gatal tangan, pengen scalping itu, kalian cek koin yang mau di listing Binance, itu yang mana masih lihat belum habis buangan, kalian mau short masih bisa, ya kan. Atau Farcoin kemarin dia mantul kencang, ini masih bisa kayaknya, ya kan. Sekarang dia 50 sen kalau nggak salah, 50 sen 43 ya, 50,43, 50 sen, 43 ya, mungkin masih akan ke bawah, di bawah 50 sen Farcoin saya rasa. Tapi agak hati-hati, jangan banyak yang berbarengan masuk. Ini Far kayaknya market maker atau devnya memang selalu pantau di mana berat sebelah, nanti dia sorong lagi gitu. Jadi santapan juga untuk short squeeze atau long squeeze, kadang mereka main di mana berat di situ ini juga. Ini Farcoin juga barang mainan juga ini sama mereka. Ya. Nah, by the way, ini kongres timnas kita kemarin saya mau bahas, tapi saya lihat udah menitnya udah 20, kepanjangan nanti ininya. Saya pikir ya hari inilah saya bahas timnas ya. Nah, pas marketnya juga rada merah, nggak ini ya kita bahas timnas, ya kan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, sebelum timnas main ini kan saya pas waktu di U20 saya udah bilang itu U20 jelek sekali permainan, nggak ada perkembangan, percuma. TC nggak ada improve. Sedangkan saya bilang justru saya lebih tertarik U17-nya yang di Asunova, ya kan? Saya kan udah pernah jelaskan soal itu karena saya lihat di tangan Nova ini dilatih, di training itu anak-anak itu bagus gitu, dan pola permainannya bagus. Jadi dibangun fundamental dari anak-anak ini di usia 15, 16, 17 ini dibangun Nova udah on the track. Saya udah pernah jelaskan itu. Maka saya lihat mereka lebih ini jauh lebih bagus permainannya. Apalagi waktu lawan Korea, walaupun ada lucknya, tapi kita bukan hanyalah pertama yang saya salutnya fighting spirit mereka, ya. Jadi terus fisik memang udah kebentuk. Jadi permainan mereka itu sebenarnya capek gitu. Apalagi mereka masih harus banyak improve. Passing mereka belum akurat, kadang kasih umpan, makanya lepas umpan mereka kejar lagi, capek karena masih kurang akurat gitu. Tapi untung ya di sini poinnya kematangan Nova. Saya lihat dia ikut si Sintayong 5 tahun, banyak yang dia dapat ilmu gitu. Gimana bangun dari pada dasar fondasi pemain itu ya. Jadi inilah, dan bangga kenapa pelatih asli orang Indonesia, pemain-pemainnya asli Indonesia ya. Kita nggak ngomong lokal atau apa ya. Ada satu Matthew Baker ya bukan dinaturalisasi, dia masih ini. Saya lebih seneng manggil ya pemain ini naturalisasi gitu. Diaspora. Saya nggak mau manggil naturalisasi karena kenapa? Beda. Timnas senior juga ya. Saya pernah jelaskan tahun lalu, saya udah ngomong soal timnas, saya kurang setuju disebut naturalisasi karena sebenarnya lebih bagus kita panggil mereka apa? Diaspora. Jadi kalau pas dipanggil main, Garuda memanggil diaspora, ya kan, Garuda, diaspora calling, kan enak. Karena kenapa diaspora? Karena mereka yang dipanggil, walaupun mereka besar, mereka masih membawa nama asli orang Indonesia, marga gitu ya, yang dari Ambon misalnya, Orat Mangun,
ya kan? Itu asli nama orang Indonesia. Di negara lain nggak ada suku tribe di Indonesia. Marga orang Mangun, Patinama, Sen Patinama juga begitu. Ya kan, beberapa tuh Kevin Dick masih mereka ada ini family name-nya Bakar Besi. Itu asli tribe Indonesia. Itu kadang harus di ini juga tuh. Kalau mereka yang nggak ngerti itu ASEAN yang sindir-sindir, oh ini bukan pemain Holanda. Nggak, ini diaspora. Bilang nggak ada suku lain di dunia ini. Kami bukan naturalisasi. Kami ini Garuda calling diaspora. Ya kan? Kenapa? Itu asli. Bukan seperti misalnya yang Vietnam misalnya, ya kan, naturalisasi pemain Brazil itu apa namanya gitu. Misalnya saya nggak tahu namanya. Misalnya aja kita bilang Da Silva, ya kan, Da Silva jadi Nguyen diganti. Padahal asli karena bukan ini. Sedangkan kita itu semua rata-rata asli masih darah Indonesia. Jadi itu diaspora dipanggil pulang itu ya biasa, wajar gitu. Jadi makanya saya lebih senang kita sebut pemain kita itu diaspora, bukan naturalisasi. Seperti Matthew Baker pun dia masih menyandang apa di belakangnya Sitorus. Sitorus tuh nggak ada di Uruguay, nggak asli Indonesia, ya kan, Sumatera itu suku Batak, ya kan. Misalnya lagi dulu ada apa yang kita bilang di Itali, Nainggolan, masih membuat itu diaspora. Mereka bukan entah amigo jadi apa ganti nama Indonesia, atau misalnya ya kan pemain kayak Cina naturalisasi entah yang namanya apa diganti jadi Li Cheng Shui. Betul nggak? Itu naturalisasi. Kalau kita masih asli diaspora, ya kan? Asli suku dari ini, itu nggak ada ini, makanya kita bilang diaspora. Anyway, itu kita nggak bahas lagi. Jadi kalau ada yang sindir, ada yang masih ini, jawab, kasih tahu mereka itu asli tribe suku dari Indonesia. Nggak ada di dunia lain nama begitu family name-nya, ya. Jadi lain waktu kalau kalian pecinta timnas ada di sini, kasih tahu, jelaskan sama mereka. Nah, by the way, ulas lagi U17 ini udah bagus, udah on the track seperti yang saya bilang di tangan Nova. Tapi ada satu hal, ada yang bilang wah ini dia dianggap keseluruhannya ini STY, enggak juga, ya kombinasi. Dia udah dipupuk sama STY, ya kan. Taktik, ada yang bilang taktik, enggak juga, enggak taktik STY juga. Dia sendiri punya ini. Nova punya kelebihan. Nova Arianto itu tenang, ya, dan dia tahu dari dia ambil anak-anak yang dia seleksi, yang mau dia bawa, itu udah dia perhatikan betul mana yang mau dia pakai, apa game plan apa yang mau dia lakukan, itu udah di otak dia. Jadi dia sendiri, ya selain dia dapat ilmu dari Sintayong, tapi dia improve juga dengan dia punya strategi juga, ya. Jadi dia punya kemampuan gitu. Nah, kalian sebagai pecinta timnas, kawal dia, jangan sampai disundut, ya, sama pembenci-pembenci yang nggak jelas, ya kan, seperti yang apa handuk itu, ya, itu orang-orang nggak sebenarnya nggak ngerti bola mereka gitu. Kadang gue bingung, katanya ada yang pundit apa pundit bandit gitu kali, gue rasa, ya. Ada yang bilang, oh ini beda tinggi badan, pengaruh ini itu pundit satu juga saya lihat ngocehnya dia ini itu jual koyok kayaknya. Dia nggak, sebenarnya dia nggak begitu paham bola juga, ya kan. Badan kurang tinggi, walaupun misalnya apa ada teknik-teknik tersendiri untuk menghadapi yang postur lebih tinggi. Nah, pelajari. Makanya saya bilang orang itu, pundit itu masih kurang ngerti bola. Mungkin yang dia lihat cuma bola-bola Eropa. Suruh dia lihat Latin, ya. Dari dulu pemain-pemain misalnya Meksiko itu nggak ada yang tinggi, ya kan. Itu Maradona pendek loh. Maradona bukan ini, tapi lincah, ya kan. Gesit lincah. Kita lihat yang pemain baru, nggak usah bilang pemain lama lah. Anda lihat tim Jepang, si Kubo,
ya. Kubo itu pendek tapi lincah, gesit, speednya ada lagi. Jadi ada teknik-teknik untuk ngimbangi pemain-pemain tinggi. Mereka si Kubo ini lawan-lawan Australia pemain tinggi nggak ada kalah dia, gitu. Tontonlah. Jadi itu pandit itu sebenarnya masih kurang ngerti. Mungkin dia cuma ngerti yang dia tonton wilayah ya, karena mungkin dia cuma lihat bola Eropa, dia nggak tahu dari zaman bahula saya nonton bola. Saya dari dulu udah suka bola Latin, jadi semua saya santap gitu. Masih tahun 80-an nonton bola pakai parabola. Waktu itu orang Indo lebih suka nomor 1 yang suka dinonton Premier League, ya. Yang kedua yang mereka suka waktu itu Serie A. Saya waktu tonton 80-an, saya udah suka nonton La Liga. La Liga dulu orang Indo belum banyak yang ini. Belum banyak yang suka nonton. Belakangan setelah Barcelona lebih tonton 90-an. Banda Raja saat itu masih kurang mau buka market La Liga untuk bet. Yang paling banyak ya Premier League sama Serie A. Itu favorit tontonan orang Indo. Ya, kalau saya udah nonton La Liga dari tahun 80-an gitu, saya udah suka nonton bola La Liga, terus bola Jerman. Jerman saya kurang suka. Dulu Jerman suka bola-bola panjang, tendangan keras panjang gitu, long ball. Saya agak kurang. Justru saya dari dulu saya itu paling suka nonton bola Latin. Ada seninya gitu, ya. Jadi bola-bola South America itu saya demen gitu dari dulu. Ada ciri khasnya, tariannya istilahnya gitu. Ya, makanya saya ini. Nah, mereka itu banyak postur pendek-pendek. Tapi kalau lawan postur tinggi, enggak kalah mereka gitu. Nah, tinggal mereka harus tahu tekniknya, ya kan. Nah, terus dilatih fisik mereka cukup imbangi. Makanya si Nova, saya salut, dia bentuk dulu fisik pemain ini, itu udah benar. Karena bola sekarang juga sangat pengaruh sekali ke fisik. Cuma sedikit yang saya lihat masih, yang bagus udah terbentuk. Saya waktu kemarin ada bahas balancing masih kurang. Nah, satu yang saya lihat balancingnya bagus, cuma si Evandra. Dia udah nendang bola gitu, dia masih stabil pergerakannya, maka dia bisa, bola muntahan masih bisa dia selesaikan gitu. Itu salah satu contoh kestabilan, ya. Atau pas adu fisik, saya lihat mereka masih banyak yang adu fisik masih kurang, karena bukan sebab power udah ada, cuma balancing masih kurang. Nah, itu yang pernah dilatih singkat waktu itu Sintayong bawa pelatih striker, siapa namanya, Kim apa itu saya lupa, tapi bentar karena Sintayong dipecat, dia pernah pelatih striker itu dia pernah latih balance, karena dia tahu pemain Indo balancingnya kurang, terutama striker. Pas Anda lagi badan harus balik, harus buat satu tendangan gitu, termasuk Anda rebut bola, itu adu fisik juga harus ada kuasai balancingnya gitu. Nah, itu yang mungkin harus lebih diimprove. Overall udah bagus buat sejarah. Nah, terus ya ada lihat komen kemarin kan, ada yang takut, suruh Erick Thohir jangan diganti Nova. Ya enggak lah, dia target masuk, gimana mau diganti, ini udah on the track gitu, ya kan, di tangan dia udah bagus. Erick Thohir pasti tahu, dan Erick Thohir nggak akan terpengaruh dengan pundit-pundit ini tuh, ya kan. Beda kasus dengan STY. Kalau STY itu jelas sekali bukan bisikan pundit. Saya tahu Erick kecewa kekalahan di Cina, terus kalah Jepang, jadi dia nggak yakin STY bisa bawa ke depan, makanya dia ambil keputusan untuk ganti gitu. Itu dia orang punya pendirian si ya, Erick Thohir. Dan ya satu inilah dia kalkulasi, spekulasi juga kan.
Tapi kalau untuk yang ini dia bangun dasar, seperti yang saya lihat ada wawancaranya, dia mau bangun dasar, saya udah bilang on the track. Dan juga waktu pas kalangan Australia banyak bilang, pecat, ET out, kan saya bilang jangan. Dia perhitungan, kadang ya manusia berhitung bisa meleset, tapi dia benar-benar udah on the track bangun timnas dari bawah. Jadi kita harus lihat secara big picture. Secara big picture inilah bibit-bibit yang mulai ini di tangan Erik terbentuk dan dilatih dengan stabil, program-program dia ini bawa. Nah, satu hal lagi yang harus jadi ini koreksi U20. Pemain-pemainnya bukan hanya Indra Safri, pemain-pemainnya itu saya lihat nggak improve karena udah dibawa latih sana sini, training berkali-kali ya kan, TC kemana nggak ada improve. Jadi harusnya mereka introspeksi. Bukan kita kritik, membangun namanya ini ya. U20 harus introspeksi, lihat tuh U17 begini. Jadi Indra Safri juga mungkin koreksi juga. Berarti dia ada kurang, mungkin ada bangganya dia dulu pernah ambil AFF ya. AFF nggak jamin, AFF sebatas ASEAN. Kamu lihat tuh Australia nih ya. Australia udah nomor buncit ya kan. Juara AFF U17-nya ya kan. Nah, nggak ada garansi. Nah, tapi kita punya U17 terus digembleng dan mereka mau ini, cuma harus dijaga. Nah, itu juga ini saya kasih masuk, kalau kalian pecinta timnas kasih masukan buat Coach Nova. Mereka bukan hanya dilatih, harus ada kadangkala waktu meeting itu anak-anak ini masih umur 15, 16 masih, itu harus dimasukin juga pola pikir yang terus kejar ke atas, bukan sombong. Karena banyak saya dengar pemain Indo waktu umur U16, 17 bagus, nanti melempem setelah ke-20. Nah, kelihatan yang 20 ini kan melempem. Nah, kenapa? Karena saya rasa tidak ada yang kasih masukan ke mereka. Cuma latih, habis main menang, wow udah. Itu harus di Jepang ini ada sesinya itu, coachnya juga kasih masukan mereka. Ruang meeting di ini senpai, mereka mengukir karir begini. Jadi ada kasih motivasi, tapi bukan kesombongan terus udah ada sedikit ini bergaya ini itu. Di Indo kan suka begini, ada sedikit udah di ini dia udah bergaya terus wah lupa ini ya kan. Tapi bedanya di Jepang ini itu mereka target kejar. Kalau bisa gua melebihi senpai gua mau uji karir, mereka terus push, terus membentuk diri, dan mereka terus mereka tahu gua nggak boleh drop, karena yang nunggu, kalau gua drop permainan gua, stamina gua udah ada nunggu gantiin gua gitu. Maka mereka fokus. Dan kedua, teamwork udah bagus di Nova. Saya lihat satu, teamworknya udah bagus. Saya suka di gol keempat, Josh Holong itu masuk di menit 81. Dia kan jadi substitute, ya kan, gantiin Mirza. Ya, Mirza agak lumayan walaupun nggak dia cetak gol, tapi dia sempet kacaukan permainan, juga kadang mengancam posisi. Cuma itu juga harus dilatih lagi pemain U17 one on one, mereka masih sering loss gitu ya. One on one-nya bukan aja Mirza, dari rebut bola one on one kadang masih ini, itu juga harus diimprove. Nah, timnya yang bagus, jadi chemistry-nya udah ada, chemistry-nya saya lihat udah dapat, udah mulai kebentuk di U17. Dan mereka enggak ini, Josh Holong ini saya kasih poin, dia padahal naluri striker kan, dia ganti Firza, dia padahal ada kesempatan kalau dia mau tembak makan sendiri, udah dia tembak, tapi dia over. Nah, dia over, Evander finishing, ya kan? Di situ tunjukkan ini tim, permainan tim, ya kan? Tidak harus gua cetak gol, gua dapat nama, bukan. Lu kasih assist aja, Anda tercatat nama Anda. Tapi intinya tim, kerjasama tim, karena untuk tim hasilnya. Nah itu, jadi itu yang saya
beri nilai plus. Josh Holong ya, saya suka, itulah dibutuhkan gitu kerjasama ya. Jadi itu kita lihat nanti terakhir Afghanistan bisa dijebol berapa gol ya kan. Itu yang saya bahas untuk timnas. Udah 30 menit. Oke, pecinta timnas semoga bahagia juga lah ya. Jadi kawal itu U17 ke depan terus ya. Itu harusnya mulai kebentuk, mulai tim ini bisa sampai nanti ke timnas senior ya. Ini Nova di ini terus, kalau bisa Nova bawa mereka terus, karena kalau udah ada kecocokan pemain sama pelatih juga udah enak ya kan. Pemain kalau ganti pelatih juga belum tentu enak, mereka juga bingung nanti ganti pelatih gue dipakai nggak ya kan. Jadi pemain juga harus sadar kalau udah ada sama pelatih klub juga ya, nanti lihat biar Nova bawa mereka terus, nanti under 20 under 23 bisa aja biar Nova tangani terus tim ini karena udah ada chemistry timnya gitu. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.